ini baru permulaan. Ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Tadi tergantung karenanya Irfan. Karena apa, Irfan? Iya, karena Ruhut kan ada di kubu sebelah, Bang. Kubu sebelah. Artinya begini, kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan kepemimpinan Anas, yang bikin gaduh itu siapa kan kita bisa tahu. Siapa? Artinya, ya salah satunya Ruhut, gitu kan. Itu, bikin gaduh. Artinya, di kepemimpinan manapun, ketika ada ketua umum, ya semua stafnya nurut apa kata pemimpin. Bukan kemudian seenaknya bicara tanpa tedeng aling-aling gitu. Ini soal etika yang memang kita harus belajar dari Anas Urbaningrum. Saya terutama gitu kan. Kalau Ruhut nggak mungkin lah belajar. Juniornya kan. Karena kalau junior kan mesti taat sama senior. Itu dalam kamus yang lain. Tapi dalam kepartaian, pemimpinnya siapa yang dia ikut. Ternyata ini kan tidak. Bahwa ada riak-riak dalam kepemimpinan Anas. Kita bisa jelas bahwa ketika Jero Wacik ngomong, kemudian Syarif Hasan ngomong gitu kan, pasti disaut sama Ruhut. Karena ini memang komplotan. Komplotan. Dan saya sampaikan, turunnya elektabilitas Partai Demokrat di angka sekian yang dirilis oleh Saiful Mujani Research itu tidak beralasan dan bukan faktor tunggal Anas Urbaningrum. Banyak hal. Misalnya pemerintahan 51%, oh tinggi sekali. Ternyata yang disurvei cuma dari sisi ekonomi dan sisi politik. Sedangkan departemen-departemen yang lainnya tidak. Apakah itu bisa menjadi landasan keberhasilan pemerintahan? Kan tidak juga. Artinya bahwa elektabilitas Partai Demokrat turun, faktor yang lainnya, satu, terlalu banyak yang menggonggong, mengganggu, bikin gaduh. Yang kedua, malasnya kader-kader partai untuk melakukan konsolidasi di masyarakat. Ya kalau anggota DPR jelas bahwa ada waktu reses yang dijaminkan oleh undang-undang, dibiayai oleh negara, tapi dia tidak reses. Banyak juga dari Partai Demokrat. Dan itu fakta. Itu yang menyebabkan turun. Itu salah satunya yang menyebabkan turun. Jadi bukan semata-mata faktor tunggal Anas Urbaningrum. Jadi saatnya ketika kita ingin meletakkan persoalan, partai ini kan milik masyarakat. Ketika masyarakat merespon hal-hal yang terkait di Partai Demokrat, wajar. Karena mereka memiliki. Bukan tanpa partai nggak ada masyarakat, itu pernyataan yang salah, nggak tahu siapa yang ngomong gitu kan. Tapi ada peserta ILC bicara soal itu. Yang ingin saya sampaikan juga, bahwa selama 2,5 tahun Anas memimpin dalam proses kepemimpinannya di Partai Demokrat, satu, memang banyak yang tidak suka dengan Anas karena memang Anas terlalu muda. Kemudian pemimpin partai terbesar, kedua ya cukup pintar orangnya gitu kan. Iri maksudnya. Iri jelas iri. Terus selanjutnya adalah kita sadar bahwa di partai politik banyak yang suka dan tidak suka. Tapi ada yang memang menunjukkan ketidaksukaannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru menikam keluarga sendiri. Contohnya Ketua Umum Anas Urbaningrum. Kenapa saya bilang Ketua Umum? Sampai saat ini belum ada surat pengunduran diri. Karena beliau berhenti, bukan mengundurkan diri. Anda sekarang masih sekretaris? Saya masih sekretaris Demokrat DKI. Ada nggak takut dipecat oleh majelis tinggi? Saya menjalankan konstitusi.
Anas produk konstitusi. Saya bela konstitusi itu. Tapi sejauh partai tidak membutuhkan pemikiran dan tenaga, ya saya siap saja. Karena ruang demokrasi ini begitu luas. Apakah kemudian setelah saya atau ada semacam ya yang lainnya lah ya, saya dicopot atau segala macam, dunia nggak kiamat bang. Dunia nggak kiamat. Kita bisa melakukan aktivitas di masyarakat juga bisa. Kedua, kalau saya dicopot, saya jadi tukang daging lagi di pasar Klender, bang. Saya tukang daging di pasar Klender. Balik. Ya? Balik. Ya balik lah. Ya artinya ya ada kehidupan lain yang juga saya bisa implementasikan. Baik. Jadi sekarang ini kita meletakkan posisi dengan menyadarkan diri apa tugasnya dan siapa pelakunya kita sudah tahu semua. Bahwa Anas adalah sosok yang bersih, cerdas, santun di Partai Demokrat, itu tidak terpungkiri. Itu Baik. fakta. Begitu. Tapi kalau Ruhut saya nggak tahu. Terima kasih. Tri, ada tambahan? Iya, jadi saya menambah lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Irfan ini memang seperti itu. Ya, saya tidak terima elektabilitas partai turun itu hanya disalahkan satu orang, yaitu Ketua Umum, ya, Anas Urbaningrum. Karena apa? Kita tahu di Partai Demokrat itu kan ada pertama adalah Nasaruddin, ya, kedua Angelina, kemudian ada Andi Malarangeng, ya kan? Ini seolah-olah ini Anas ini menjadi ditumbalkan dengan elektabilitas. Padahal elektabilitas itu kan kita itu bisa belilah elektabilitas. Kita mau nyalon bupati, tolong ini saya bayar, naikkan nama saya, itu bisa, ya kan? Tetapi di sini saya tidak terima kalau elektabilitas itu hanya disalahkan kepada seorang Anas Urbaningrum. Padahal, ya, tadi dijelaskan oleh Irfan, ini banyak sekali, ya, yang katakan ini orang-orang Demokrat yang tidak kalau ngomong itu masyarakat itu nggak simpati, ya kan? Siapa? Ada seseorang, kalau yang ngomong itu, ya kan, saya nggak menyebutkan, ya. Kadang-kadang ini orangnya ini ngomongnya itu bukan keberhasilan pemerintah SBY, tetapi ngomongnya itu menjilat lah, gini, seperti itu. Kita ini masyarakat itu benci malah, gitu kan, nggak simpati lagi. Lebih baik kita ngomong, pemerintahan SBY keberhasilannya adalah ini, ada KUR, PNPM, ada BOS segala macam. Baru masyarakat simpati. Jangan ngomongnya di televisi, ngomongnya menjilat lah, inilah ini, ya kan. Rusak Partai Demokrat ini, ya kan. Jangan hanya ketua umum yang Jadi disalahkan. banyak yang salah, maksud Anda? Oh banyak, ya kan. Itu seperti itu. Oke. Boleh. Terima kasih Bang. Dua adik saya hanya ingin mengatakan terima kasih. Akhirnya dijawab terima kasih kepada Pak SBY. Bayangkan, apa bukan karena Pak SBY tukang daging jadi sekretaris di DKI? Dia sendiri yang ngomong loh, bukan aku. Ya, apa itu bukan karena SBY? Kita harus terima kasih. Tukang jamu di Cilacap, ya, jadi ketua DPC. Terima kasih Pak SBY. Ya, ini kaitan konspirasi. Kepada adik-adikku, tidak ada itu konspirasi, nggak ada. Pak SBY selalu mengajarkan kita patuh taat akan hukum. Semua yang sudah di ranah hukum jangan coba-coba intervensi. Jangan kita jadi maling teriak maling, nggak baik. Ya, jangan. Kan nggak enak kalau aku katakan ada yang intervensi. Tapi aku tidak mau bilang itu. Kata orang Betawi, kata kampungnya abang aku Ridwan Saidi, usahe. Kita hormati usaha itu Bang. Ya, boleh aja. Namanya membela kawan. Dan aku Bang, bayangkan. Waktu Legowo aku bilang Anas mundur sementara. Aku takut sanksi sosial dan kami alami. Mereka mau bilang apa? Pemerintah kita di era reformasi ini, pemerintah SBY oke punya kok. Bagus. Saya baru pulang dari Amerika, saya sering keluar negeri. Orang berani datang ke saya bilang apa? Pak Ruhut, ekonomi Indonesia bagus. Pak Ruhut, Kantipmas Indonesia bagus. Pak Ruhut, HAM juga di Indonesia bagus. Apa tidak hebat itu Bang?
Tapi terserahlah kawan-kawan, sekali lagi tolong jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Yang aku ingin katakan Bang, waktu aku bilang sahabatku, ketua umumku Anas Legowo mundur sementara, tiba-tiba bagaikan petir di siang bolong lagi aku nonton dengan istri dan anak-anakku. Apa yang terjadi Bang? Sepeser pun kalau aku terima, seperak pun aku terima, aku siap digantung di Monas. Aduh Bang, aku mantap, mantap ketua umumku, bersih dia. Wah, kejam juga kau yang namanya Nasarudin. Tapi kembali aku lawyer Bang. Abang salah satu guru besar aku termasuk Profesor Oce Kaligis. Aku sudah tahu akan jadi tersangka Bang. Dan sekarang jadi tersangka. Feeling. Apalagi? Feeling. Feeling hukum, feeling politik, feeling apa. Yang jelas, waktu Anas dibilang tersangka, bagaikan petir di siang bolong. Aku menangis Bang. Aku sedih Bang. Aku sayang dengan Anas. Karena aku langsung kebayang. Sanksi hukum, Anda korupsi 5 tahun penjara. Tek, 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 kata hakim. Sudah itu, keluar, abang lihat yang lagi rame kemarin-kemarin, koruptor udah bebas, dapat jabatan lagi kan? Di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten kota. Tetapi abangku, sanksi sosial dibawa mati. Ingat itu. Karena itu kaitan omongan Anas, saya bisa mengerti satu retorika, apalagi dia seorang pemimpin. Tapi percayalah Bang, berbicara jilid 1, jilid 2, jilid 3, emangnya buku Koping Ho? Emangnya film Rembo? Enggak Bang. Udahlah itu hanya dia retorika. Tapi saya tetap hormati Anas. Karena apapun sahabatku Anas, dia pernah loh Bang. Saya ini 3 periode ketua KNPI Bang, se-Indonesia. Dia pernah maju calon ketua umum, kalah loh Bang. Kalah Bang. Ya, biar Abang tahu. Tapi apa tidak bersyukur? Ruhut salah satu. Ujung tombak memenangkan dia. Menjadi ketua umum partai Bang. Partai pemenang. Partai terbesar. The ruling party kata Bang Anwar Fuadi. Maksudnya apa? Bahwa dia tidak jadi ketua partai kalau nggak ada Ruhut di kubu dia. Salah satunya. Dan kawan-kawan. Dan aku mau bilang gini Bang. Jangan dulu tutup. Semenit Bang. Ya. Semenit yang aku ingin katakan beginilah. Ini semua sudah masalah hukum. Kita hormati hukum. Kawan-kawan yang lain terima kasih perhatiannya. Aku hanya bisa bilang gitu. Tapi yang namanya Anas, Pak SBY tegas menyatakan, kami menyiapkan pembelaan untuk Anas Urbaningrum. Terima kasih Bang. Dewasa. Karena itu orang Betawi nggak pernah bilang usahe. Orang Betawi mengatakan ikhtiar atau setiar. Nggak pernah bilang usahe. Itu bukan bahasa Betawi. Kita rehat sejenak.